Ya Allah, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini panggung sandiwara. Jadi isinya itu dari dulu ya itu saja. 4 isinya. Yang pertama, penguasa yang otoriter, Fir'aun. Orang kaya yang pelit, jahat, Qarun. Ada orang berilmu tapi tidak punya integritas, namanya Haman. Dan namanya disandingkan dalam Al-Quran, Haman dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman. Fir'aun dan Haman. Ini orang-orang cerdas tapi tidak punya integritas. Dan ada di sana anak muda, pejuang kebenaran yang selalu teraniaya. Namanya Musa. Keempat ini akan selalu ada dalam setiap generasi dan bangsa. Bang Rafli vokal setelah tidak jadi komisaris di Pelindo 1. Nah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Saya senang Ustadz tanya ini kan, kapan lagi Ustadz Abdul Somad yang tanya. Gini Tat, paling gampang menjawabnya itu dengan kronologis. Nah, kalau kronologis ini kan kita bicara bukan lagi argumentasi tapi fakta. Saya itu Tat, diberhentikan katakanlah sebagai komisaris utama di Pelindo 1 itu tanggal 20 April Tat. YouTube saya pertama kali tayang itu tanggal 22 Maret Tat. Jadi sebulan sebelumnya. Dan saya sebelum berhenti itu, saya sudah mengkritik tuh soal staf khusus yang melakukan conflict of interest, soal ruang guru yang terlibat dalam proyek 5,6 triliun dan lain sebagainya. Bisa dicek tuh. Kan di YouTube semua ke-record Tat. Di situ terlihat betul. Dan bahkan jauh sebelum itu Tat, saya sudah mulai mengkritik pemerintah itu sejak 2017. Saya pernah menulis di Harian Kompas, judulnya adalah Memimpin Penegakan Hukum. Saya ibaratkan Presiden Jokowi itu ibarat mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama politik, luar biasa politiknya. Hanya 1 tahun KMP bubar, Koalisi Merah Putih, yang dipimpin Prabowo CS. Lalu kemudian semua partai mendukung dia, sehingga dia mayoritas, yang awalnya minoritas. Pembangunan ekonomi, jalan dan lain sebagainya, jembatan, pelabuhan, luar biasa. Maka saya katakan di 2 mata kuliah ini, Presiden mendapatkan nilai A karena ada passionnya, ya, passionable. Tetapi di mata kuliah ketiga, penegakan hukum, law enforcement, nah memble. Karena begini, kalau kita mau jujur, Tat, Ustadz sudah merasa negara ini baldatun toibatun warofun ghafur, belum kan? Korupsi masih banyak. Nah, korupsi masih banyak di mana-mana. Nah, ini yang sebenarnya saya pribadi minta kepada pemerintah agar garang melakukan pemberantasan korupsi. Kalau enggak, negara ini kan tidak pernah menjadi negara kuat. Jadi itu yang saya kerjakan dan itu terrecord dalam buku saya. Saya menulis buku. Termasuk juga ada beberapa isu yang saya kritik kebijakan pemerintah. Pertama, saya tidak setuju Perpu Ormas. Kenapa begitu? Bukan saya pro HTI. Saya nothing to do dengan organisasi apapun. Tapi saya membela undang-undang dasar kita. Bahwa yang namanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau orang mau membubarkan partai politik, membubarkan ormas, ya harus dengan due process of law. Harus dengan proses hukum. Nggak boleh main bubar-bubar begitu saja. Makanya saya tentang Perpu Ormas. Saya juga tentang presidensial threshold yang menyebabkan oligarki politik, ya kartel politik saya bilang, memborong semua partai politik dan hanya menyisakan 1 penantang saja. Yang membuat kita tidak sehat dalam berkompetisi politik. Ada cebong, ada kampret, ya kan, sekarang kadrun. Karena itulah saya tidak setuju dengan itu. Nah, saya tahu 2 isu itu adalah isu yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi karena 1, Perpu Ormas jaminan untuk membubarkan kelompok HTI misalnya. Yang kedua adalah presidensial threshold, ada jaminan agar jauh lebih mudah dalam kontestasi pilpres karena akan head to head. Nah, frankly speaking seperti ini Tat, Ustadz bayangkan seorang komisaris utama BUMN ngomong begini, kira-kira bakal lama nggak dia? Kira-kira bakal lama nggak? Jadi kalau saya diberhentikan ya saya kira wajar saja Tat. Dan jangan lupa juga Tat,
Erick Thohir kan ketua tim sukses Pilpres kemarin. Jadi tidak heran lah kalau kemudian yang diakomodir orang-orang yang dalam tanda kutip berkeringat, kan begitu. Bukan orang yang mengkritik. Jadi saya legowo. Tapi hak bersuara itu jangan dikebiri. Makanya dengan channel YouTube ini saya merasa memiliki kebebasan, memiliki sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dalam rangka pencerdasan bangsa, kan begitu. Dan orang kalau mau membantah saya, bantahlah dengan argumen. Mana di argumen saya yang tidak benar. Jangan bantah karena sakit hati, ya, tidak relevan itu, ya kan? Karena saya katakan saya bersyukur dan berterima kasih pernah menikmati jabatan sebagai komisaris utama di BUMN. Dan saya menghasilkan 3 buku, Tat. 1, BUMN dalam perspektif hukum tata negara. 2, menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme. Dan 3, hukum BUMN. Jadi paling tidak ada yang saya hasilkan untuk dunia pendidikan. Begitu, Tat. Amin. Amin. Apa harapan Bang Rafli ke depan? Oke. Harapan saya, Tat, negeri ini lebih baik. Negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Benar, Tat, ya? Kata-katanya begitu ya. Ya. Negeri yang gemah ripah loh jinawi. Negeri yang dimana rakyatnya makmur sesuai dengan pesan konstitusi. Bahwa negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut juga melaksanakan atau berpartisipasi dalam ketertiban atau perdamaian dunia. Nah, karena itulah kemudian kepemimpinan menjadi aspek yang penting, Tat. Makanya di YouTube saya kan saya katakan syarat pemimpin 2024, 1, cari yang bernyali memberantas korupsi. 2, yang bernyali merekrut orang-orang terbaik. Saya mungkin agak spekulatif, Tat. Saya mengatakan begini, jenis manusianya itu ada 3. 1, orang yang katakanlah tidak pandai dan tidak berintegritas. Yang kedua, pandai dan tidak berintegritas. Yang ketiga adalah pandai dan berintegritas. Kemudian tidak pandai dan tidak berintegritas. Kan kira-kira begitu 4 jenis. Nah, kira-kira pemimpin kita mau merekrut yang mana? Harusnya kan yang merekrut yang pandai dan yang berintegritas. Harusnya kan begitu. Tapi kadang-kadang saya merasa yang direkrut itu tidak berintegritas walaupun pandai. Jadi yang terjadi adalah orang-orang di seputar lingkar kekuasaan itu bukan orang-orang yang ingin membuat negara ini baik, tapi yang ingin katakanlah mencuri atau mencari rantai kekuasaan. Nah, jangan heran, Tat, ya, ketika orang berkuasa tambah kaya raya dia karena dia dagang kekuasaan. Nah, ini yang saya ingin suarakan, Tat. Jadi mudah-mudahan yang menjabat itu orang-orang yang tadi memang bernyali memberantas korupsi, merekrut orang yang terbaik, tidak anti kritik, begitu, Tat. Memenuhi janjinya. Yang keempat. Saya ini Bang Refli, saya ini kan di beberapa tempat dihadang, di beberapa tempat tidak boleh. Tadi sudah saya ceritakan sebagiannya. Visa-visa saya di luar negeri di cancel. Visa entry yang sudah dapat dibatalkan. Ada yang dibatalkan di airport, ada yang sudah sampai di sana suruh pulang di beberapa tempat. Saya berharap dengan dialog dengan Dr. Refli Harun itu memperbaiki, memutihkan nama saya. Tapi nampaknya petang ini malah makin hitam. Wah, ini kenapa, Tat? Kenapa makin hitam? Karena mungkin saya akan dikelompokkan dalam orang yang melawan. Waduh. Saya ini ngomong apa adanya. Bagaimana saya tidak menganggap Bang Refli sebagai jamaah lovers saya. Dan tidak pula sebagai haters. Saya menempatkan Dr. Refli Harun, seorang pakar tata negara yang pernah punya jabatan, orang yang bebas, independen. Sebagai seorang Dr. Refli Harun, apa yang mesti saya lakukan? Tat, waduh, saya nggak sopan nih, masa saya menasihati Ustadz Somad? Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan aja. Maka dari awal saya tidak panggil Bapak, saya panggil Abang. Oke. Ah, jadi kalau tua memang tua saya, Sobat Era sekalian. Saya 50 tahun ini. Sebenarnya saya minta itu, Tat, di testimoni. Tapi sayang kita nggak kenal waktu itu. Saya sempat kirim ke Ustadz, minta
kalau bisa memberikan testimoni walaupun tidak kenal ya kan. Tapi mudah-mudahan sekarang kita berkenalan lebih baik. Jadi begini Tat, saya ingin refleksi diri saya sendiri Tat. Refleksi diri saya sendiri adalah bagi saya jabatan itu amanah saja. Kita tidak takut menjabat, tapi tidak takut juga kehilangan jabatan. Satu. Dan tidak pun punya ambisi juga untuk menjabat. Jadi kita hidup secara bebas saja. Orang setuju syukur, tidak setuju tidak apa-apa juga. Toh akhirnya kalau kita bersikap rasional, dilandasi hati yang baik, yang bersih, orang kan akhirnya paham juga bahwa kita mengatakan sesuatu itu apa adanya. Sebenarnya saya sering mendengarkan juga, jadi ada seorang pejabat yang dulu saya pernah di sana katakan, waduh, Refli itu suka ngeritik. Tapi yang dia bilang itu benar. Jadi kadang-kadang apa yang kita sampaikan benar itu ditolak di depan, tapi di belakang dijadikan bahan perenungan. Jadi jangan mundur Tat, ya. Jadi sampaikan saja sebaik-baiknya. Cuma untuk pemerintah juga. Saya ada pidato di Universitas Flores. Saya katakan begini. Tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa. Tugas pemerintah, tugas penguasa. Jadi yang dilindungi itu baik mereka yang setuju, yang tidak setuju, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi tidak boleh negara memilah-milah. Wah, ini Ustadz Abdul Somad tidak pro saya, maka visanya kita halangi saja. Nggak boleh. Semua harus dilindungi, karena itulah fungsi negara. Itulah raison d'être kita punya negara, bernegara kan begitu. Kita ingin dilindungi, ingin disejahterakan, ingin dicerdaskan. Dan pemerintah tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat lainnya untuk mengadu domba kelompok masyarakat lainnya. Jadi kita yang tidak setuju ini dihantam dengan para buzzer dan fans club, dan di mana buzzer itu misalnya digerakkan oleh negara. Waduh, kalau begitu negara itu betul-betul dia khianat, ingkar janji. Jadi kalau ada orang yang kritis, yang berbeda pendapat, ya dengarkan saja. Kalau saya katakan, kalau pendapat dia benar menjadi bahan renungan, bahan introspeksi. Tapi kalau pendapat dia keliru, kan menjadi justru menambah legitimasi. Artinya pemerintah itu makin kuat dia. Karena berapapun orang yang mengkritiknya ternyata tumbang semua yang mengkritik itu. Tumbang dalam tanda kutip. Tapi kalau misalnya kritik itu benar, kritik itu kemudian dihantam balik, diserang balik, maka negara menurut saya akan menuju jurang kehancurannya. Tidak ada negara yang hidup dalam otoritarianisme bisa bertahan selama-lamanya. Orde lama tumbang, orde baru tumbang. Bang Rapli Harun, doktor pakar tata negara dari Notre Dame University. Tapi dari pembicaraan tadi saya tangkap bicara tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bicara tentang menerima jabatan adalah amanah, tidak mengejar jabatan dan lain sebagainya. Dekat kepada pemahaman agama. Bagaimana Bang Rapli belajar agama Islam? Ampun dah. Saya sekolah di UGM, S1-nya. Kemudian S2 saya ambil UI. Lalu kemudian saya dapat Fulbright dan belajar di Notre Dame. Itu Universitas Katolik. Tapi kan saya belajar International Human Rights Law. Kemudian S3-nya saya ambil di Padang. Jadi biar banyak alma mater kan. Saya ada 4 alma maternya. Jadi sengaja dibegitukan. Karena ada teman saya Profesor Saldi Isra di sana. Tapi saya ini kan sebenarnya kan punya tradisi rumah di Palembang dekat musola, Jadi waktu saya SD suka sekali saya dengar-dengar ceramah kiai-kiai kampung itu kan. Seminggu sekali atau ceramah-ceramah bulan Ramadan begitu. Jadi ya paling tidak modal dengan ceramah kiai kampung. Tapi ya intinya kan hal-hal seperti itu kan rasional saja, Kalau kita mengejar jabatan, wah gampang sekali, Kan saya diam aja ketika jadi komisaris utama, diam. Bela terus pemerintah, pasti naik jabatannya, benar nggak? Ya kan? Karena yang paling gampang adalah kalau kita menunggangi arus. Tapi kalau kita melawan arus berat dimanapun. Saya tadinya berharap pada pemerintahan Jokowi ini, frankly speaking, tahun 2014 ketika berhadapan dengan Prabowo, kita tahu bahwa track record Prabowo seperti apa, track record Jokowi seperti apa.
berharap bahwa Jokowi akan membawa bangsa kita ke dalam tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi rupanya masih banyak halangannya, ya. Saya kira bukan karena ketidakmampuan Presiden Jokowi saja, tapi halangannya begitu besar sehingga perlu effort yang lebih besar lagi. Nah, tugas kita mengingatkan bahwa ada tugas besar di depan, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau belum apa-apa, diadukan ke polisi, pencemaran nama baik, menyebarkan fitnah, berita bohong, dan lain sebagainya. Lama-lama nggak ada lagi orang kritis di Republik ini. Karena siapapun yang kritis dengan kekuasaan, maka akan berhadapan dengan mata hukum, ya, pisau hukum. Wah, berat, Jadi yang ada adalah orang yang membenarkan semua tindakan pemerintah, walaupun tindakan itu salah dan keliru. Ya, begitu, Luar biasa Bang Rafli. Saya berharap Bang Rafli terus berkarya mencerdaskan melalui konten-konten di media sosial. Ya, supaya karena masyarakat itu, ini punya pilihan, jangan hanya searah saja. Kalau ada orang yang khawatir melawan arus itu berat, saya kira Bang Rafli kuat melawan arus. Karena wong kito galo makanannya kapal selam. iya, yang kita makan tuh kroket, ya, bukan roket ya. Orang kadang-kadang bilangnya roket, kroket, kapal selam. Nah, insya Allah lah ya. Tapi mudah-mudahan negara kita baik-baik saja. Aparat keamanan rasional, ya, menteri rasional, presiden rasional, fans club rasional. Apakah boleh menjadi fans clubnya presiden? Boleh. Yang tidak boleh adalah negara mengeluarkan biaya untuk bazar, itu nggak boleh. Tapi kalau fans club boleh aja. Jadi pro dan kontra kan biasa, ya. Saya kira kita tidak boleh dipaksa untuk semua sependapat, tidak boleh juga dipaksa untuk berbeda pendapat. Kalau pemerintah benar, ya kita bilang benar. Seperti saya katakan awal-awal pembangunan ekonomi bagus, tapi terakhir ini memang agak kacau kan. Lalu kemudian konsolidasi politik bagus, ya. Semua partai menyokong presiden. Tapi law enforcement, saya mengatakan tidak hanya masa pemerintahan Jokowi, masa SBY juga kurang baik, masa Megawati, Gus Dur juga kurang baik, masa Pak Harto apalagi. Indikatornya sederhana, salah satunya adalah CPI, jadi Corruption Perception Index saja. Di situ Indonesia itu masih angkanya kalau tidak salah 39, Ustadz. Kalau 39 itu termasuk negara-negara korup, karena skalanya adalah 0 sampai 25 sangat korup, 25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sampai 100 itu sangat bersih. Tidak mungkin juga ada 100, berarti 100 itu zero korupsinya. Nah, kita tergolong negara-negara yang masih korup. Negara-negara yang dianggap bersih itu justru negara-negara yang bukan muslim. Misalnya Selandia Baru atau negara-negara Skandinavia. Bahkan ada penelitian yang mengatakan Selandia Baru, Norwegia, Finlandia atau Norwegia di Skandinavia itu adalah negara yang Islami. Coba bayangkan. Negara Islami itu justru bukan negara yang penganut mayoritasnya Islam. Kan memprihatinkan, Kalau begitu kan siapa yang kita minta untuk memperbaiki kondisi ini? Kan pemimpin, Terutama pemimpin negara. Barulah pemimpin-pemimpin rakyat atau pemimpin-pemimpin informal seperti Ustadz, kan, begitu. Pokoknya saya dorong terus Ustadz untuk berbuat banyak bagi negeri ini. Amin. Amin. Itu tiba-tiba ada bilang-bilang ayah nemun, apa itu? Ayah nemun. Saya presentasi buku, bedah buku di Islamic Book Fair. Di? Islamic Book Fair. Iya, Islamic Book Jakarta. Fair di Jakarta. Ya, setelah presentasi ada orang mau menyerahkan buku ke saya, mau foto. Itulah YouTubers, Instagram, Ayah Namun. Lalu foto, hanya itu saja, Bang. Nggak pernah lagi saja. Nggak pernah komunikasi setelah ini. Tapi kan kalau nggak lebih. Tapi kan kalau Tuhan menjadikan jodoh Ustadz kan nggak apa-apa juga. Itu Bang Rafli nampaknya mancing-mancing juga itu. Jodoh kan di tangan yang maha kuasa, ya kan? Mudah-mudahan ayah namun mendengarkan ini kan, ya kan? Gitu.
Ini nanti dipotong netizen lagi nih Bang. Oh jangan, kita nanti kasih timernya. Jadi kelihatan tuh kalau potongan kan. Kalau ada kasih timer kan nggak boleh dipotong-potong. Tapi Tat, apapun hidup ini, Nabi pun kan Tat juga penuh dengan fitnah kan. Bahkan Nabi Muhammad saja awal-awal dakwah, khalifah juga begitu kan Tat. Kalau kita manusia biasa ini penuh dengan makian, kedengkian, buzzer, itu menurut saya latihan juga untuk menjadi manusia kuat. Saya malah bilang begini, Tat. Calon pemimpin ke depan itu, entah itu namanya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, harus rajin-rajin baca komen media sosial. Karena kejam sekali soalnya. Kita kadang-kadang dikatain nggak karu-karuan coba. Kelihatan bodoh sekali kadang-kadang kita dilihat di komentar-komentar netizen itu. Begitu kita lihat berapa followersnya? 10. Ada yang 1 followernya. Ini kayaknya baru dibuat. Instagram itu yang haters tuh kebanyakan postingnya kosong Bang. Iya makanya. Jadi postingnya nggak ada. Karena memang ada usaha-usaha yang begitu itu. Jadi memang menawarkan untuk menjadi buzzer. Boleh kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya katakanlah kelompok-kelompok lain ya. Saya mengatakan bukan boleh, masih masuk akal. Tapi kalau negara yang menyewa buzzer-buzzer itu untuk menyerang balik mereka yang mengkritik negara, waduh luar biasa itu. Kalau kita sudah bicara tentang pro dan kontra ini hampir tidak masuk akal semua kadang-kadang. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi benar semua. Tapi nggak bisa juga bilang salah semua, benar nggak Tat? Pasti ada benarnya dan ada salahnya. Nah benarnya ya biarlah yang memuji itu pembantu-pembantunya. Masa kita juga ikut muji? Kalau kita juga ikut muji siapa yang mengkritik kan begitu. Jadi apa yang tidak kita kritik berarti kita puji itu saja kan. Jadi kalau kita tidak misalnya ngomong tentang A berarti B setuju kita. Sebenarnya jadi pemimpin itu harus tahan banting, tahan kritik. Memang kalaupun kita sebagai manusia begitu membaca, kita dibodoh-bodohin orang kan, dikatain pelacur politik, dikatain monyet dan lain sebagainya. Panas juga awal-awalnya. Tapi begitu saya membayangkan Ustadz Abdul Somad, langsung ketawa saya. Panas Bang Rafli. Apalagi kalau biasa minum cukup. Minum cukup. Tapi ini juga penting tuh buat Ustadz. Kenapa? Karena ulama ini, Ustadz ini memang potensial orang yang bisa anti kritik. Kenapa begitu? Karena kan dalam setiap pertemuan-pertemuan dia akan ditinggikan derajatnya. Orang yang didengar. Jadi dia tidak biasa mendengar. Nah, Ustadz Abdul Somad walaupun sudah tinggi, ya kan? Tinggi melambung, jangan lupa daratan. Tetap begitu. Di raga manusia ada lambung. Disitulah sering ada setan. Walaupun Ustadz tinggi melambung, tapi jangan lupa daratan. Masya Allah. Itu baru beberapa detik saya bikin pantunnya, Tat. Anak raja membeli katun dibeli di hari Jumat. Nampaknya acara Dr. Lefri Harun, tapi Abdul Somad yang dapat nasihat. Oke. Saya bisa juga ini. Dulu kampret, sekarang kadrun. dulu kampret, sekarang kadrun, ya kan? Memang Abdul Somad yang untung di acara Refli Harun. Mantap, Pak. Itu pantun-pantun yang harus disusun lagi. Tapi saya bisa susun lagi pantunnya. Terakhir, Tat, mungkin Ustadz ingin memberikan semacam prinsip-prinsip dalam hidup bernegara terutama. Menghadapi kekuasaan, ketika berkuasa dan lain sebagainya. Dan mungkin Ustadz bisa menyampaikan doa, melantunkan doa ya, atau memanjatkan doa. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan dengan saya, Tat. Tapi kalau ingin didiskusikan lagi, wah dengan senang hati, Tat. Jangankan 2 jam, 2 hari 2 malam pun saya layani, Tat. Masya Allah. Dunia ini panggung sandiwara. Lagunya Bang Refli hafal. God bless. Ahmad Albar. Ahmad Albar. Jadi isinya itu dari dulu ya itu saja. 4 isinya. Yang pertama penguasa yang otoriter, Fir'aun. Orang kaya yang pelit, jahat, Qarun.
Ada orang berilmu tapi tidak punya integritas, namanya Haman. Dan namanya disandingkan dalam Al-Quran. Haman dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman. Fir'aun dan Haman. Ini orang-orang cerdas tapi tidak punya integritas. Dan ada di sana anak muda, pejuang kebenaran yang selalu teraniaya. Namanya Musa. Keempat ini akan selalu ada dalam setiap generasi dan bangsa. Tinggal kita memilih peran apakah ingin menjadi Fir'aun, atau ingin menjadi Qarun, atau ingin menjadi Haman, atau ingin menjadi Musa. Hidup adalah pilihan, dan saya pikir kita tidak sesoleh Musa, tapi paling tidak kita menapaki jalan-jalan Musa. Mudah-mudahan saya dan Bang Rafli dipertemukan di tempat yang baik, dan nanti kita akan bersama orang baik di tempat paling baik, dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas permintaan Bang Rafli di akhir majelis saya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Amin. Jadikan negeri kami, Republik Indonesia, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'annal ghala wal waba. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, bil khusus wabah COVID-19 Corona ini ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, pemimpin-pemimpin kami jadikan mereka adil dan amanah. Amin. Allahumma ja'alhum umana'aka ala ardika, jadikan mereka orang-orang yang amanah di atas muka bumimu, karena tanggung jawab mereka begitu besar ketika menghadapmu nanti ya Allah. Amin. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan kau tutup dengan su'ul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada Bang Dr. Refli Harun. Mohon maaf atas segala kesilapan saya, tata bahasa bicara saya yang tidak berkenan di hati. Allah yang membalas segala kebaikan Bang Refli beserta keluarga, beserta kru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya merasa sudah kurang ajar dengan Ustadz ya. Saya lebih tua usia saja, tetapi kan di dalam pengalaman hidup, dalam membina umat, Ustadz adalah orang besar. Orang yang banyak pengikutnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, apalagi terkesan mengajari. Mohon maaf jamaah Ustadz Abdul Somad, jangan marah ya. Marah boleh, yang penting subscribe. Jadi jamaah Ustadz Abdul Somad, jangan lupa juga subscribe Refli Harun, subscribe juga Ustadz Abdul Somad, dan mudah-mudahan kita tetap bisa menebar kebaikan. Itu saja Tat, terima kasih banyak. Amin, ya. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Sobat RH sekalian, pecah dengan Ustadz Abdul Somad. Banyak sekali yang kita bicarakan, mula-mula saya bertanya malah banyak ditanya balik ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi Sobat RH sekalian, bagi umat, bagi siapapun, bagi fansnya Ustadz Abdul Somad. Jadi tidak ada keinginan untuk macam-macam, hanya berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, yaitu pencerdasan kehidupan bangsa yang merupakan janji konstitusional kita bernegara. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, dicecar juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, mengancam, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.